Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Salam Abuna. Salam Abuna, selamat pagi. Mana lambaian tangan sukacita Bapak Ibu semua? Iya. Oke, puji Tuhan. Wajah-wajah yang penuh dengan keyakinan dan pasti bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Amin. Karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Oke, Tuhan yang baik, sangat baik, beramat baik, selalu baik. Namanya baik, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos dulu. Ya. Diri ini nggak boleh lupa ya, harus selalu setia. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, orang-orang yang benar-benar mau terus belajar setia ya, kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beruntung punya Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Bapa yang sangat baik, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami mau berdoa, memuji menyembah-Mu. Kami mau diajarkan dan diingatkan, dinasihati oleh firman-Mu. Bahkan kami rela untuk ditegur agar jalan kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, amin. Wah, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama langsung menaikkan pujian. Saya akan mulai share ya, sebentar. Inilah pujian kami untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kasih setia-Mu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah
terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Oh, ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Walau badai datang menerjang, oh, ku kan tenang karena Kau dekatku dan lindungiku. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Oh, ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, amin, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Oh, Yesus, Kau terang hidupku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kalau Yesus adalah terang, berarti kita juga ada terang itu di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Karena ketika kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita tinggal di dalam firman-Nya, kita berakar, bertumbuh, ya, bahkan sampai berbuah dari firman-Nya. Karena kita melakukan setiap firman-Nya, maka apa yang ada pada Kristus juga ada pada kita. Yuk taruh tangan di dada sama-sama yuk. Ada apa yang ada pada Kristus
Di dalamku ada padaku. Betul sekali. Ya, amin Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Oke, kita mau lanjut ya. Baik, kita mau lanjut untuk yang kita bahas kemarin kan mengenai jejak nih ceritanya. Tahun lalu jejaknya apa? Ya, kalau kita bicara jejak kan kita bicara sesuatu yang kita tinggalkan gitu ya. Tapi terkadang ada hal-hal yang tidak kita tinggalkan juga gitu Bapak Ibu. Artinya tidak meninggalkan jejak ya. Tapi yang terpenting adalah bukan apakah saya meninggalkan jejak langkah saya atau pekerjaan saya atau perbuatan saya yang akhirnya itu membekas di dalam kehidupan atau hati orang-orang terdekat saya ya, bukan cuma itu saja. Tetapi kemarin kita bahas bagaimana kita mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Jadi kita jangan membuat jejak langkah sendiri. Ya Bapak Ibu, artinya kita tidak memutuskan segala sesuatu dengan pengertian diri sendiri. Baik, siapkan Alkitabnya, kita akan buka sama-sama 1 Tawarikh pasal 6. 1 Tawarikh pasal 6. Kalau kemarin kita baca sampai ayat yang ke 53 ya, tapi kita mau baca lagi Bapak Ibu karena ada kaitan dengan apa yang akan Abuna sampaikan dan disingkapkan oleh Roh Kudus yang Abuna ingin bagi buat Bapak Ibu semua. Kita baca dari keturunan Harun ya. Jadi menjawab pertanyaan yang kemarin, apakah keturunan kalau misalnya ada anak pendeta atau orang-orang abdi Allah itu punya keturunan, apakah semuanya itu jadi incaran iblis? Yang pasti enggak semua hanya anak-anak hamba Tuhan. Semua orang percaya jadi incaran iblis. Dan di dalam kehidupan Harun memang ada beberapa hal yang terjadi. Ada anaknya yang harus dibakar langsung oleh api Tuhan karena Tuhan menemukan api asing dalam dirinya. Tetapi cucunya justru menjadi seseorang yang berjiwa patriotik ya. Oke, kita mau baca dari 1 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-48. Berarti tidak semua itu bergantung kepada apa, nanti kita akan bahas itu. Oke. Saudara-saudara sesuku mereka orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah, korban bakaran, dan di atas mezbah korban ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Kota-kota orang Lewi inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka kalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya, tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya.
Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaan, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka kata mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka, dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim. Lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang diselebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Ashitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dari suku Isakar, Kedesh dan dengan tanah-tanah penggembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asher, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, maksud saya. Dari suku Naftali, Kades dan yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Heshibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang masih bertanya-tanya, ini kok dari kemarin bahasnya tanah penggembalaan, daerah, silsilah, dan lain sebagainya. Oke lah, ada makna di balik itu semua. Tapi tujuannya apa sih, faedahnya? Ya sudah Abuna bagikan, tapi Abuna diingatkan lagi, betapa beruntungnya nanti kalau Bapak Ibu yang belum pernah datang ke Tanah Perjanjian, itu menyenangkan loh ketika ada tulisan Kiryat Yearim. Oh, ini dia nih. Ini tanah yang diberikan oleh suku mana. Nah gitu ya. Ketika nanti Bapak Ibu lihat Hebron, maksudnya ada tanda, oh ini dia daerah sini, oh ini daerah Hesibon gitu ya. Ada beberapa tanah yang masih ada sesuai dengan letak lokasinya yang sama, tapi ada juga yang mengalami pergeseran Bapak Ibu ya, karena ini sudah berabad-abad yang lalu ya. Jadi artinya benar-benar kita yang datang makanya pengen bisa datang lagi, kira-kira seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu, sekarang kita mau ngebahas mengenai apa yang Roh Kudus ingatkan hari ini. Jadi di tempat kita ya, di tempat kehidupan kita ini kan ada keluarga, lalu kemudian ada tempat pelayanan organisasi, baik itu gereja atau komunitas yang Bapak Ibu aktif sekarang, ataupun juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk kegiatan yang sifatnya bukan rutin seperti retreat ya, atau seperti kegiatan berlibur ya, dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah satu hal yang bisa menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu benar-benar memberikan sebuah arahan dan tuntunan supaya kita bisa optimal dan maksimal dalam segala aspek kehidupan kita.
Hal yang pertama adalah Bapak Ibu diingatkan oleh Roh Kudus begini. Coba kita lihat di ayat yang ke-48. Saudara-saudara suku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Ya. Jadi apakah ketika kita melakukan pekerjaan dan pelayanan ya di dalam gereja Tuhan yang mungkin sekarang sudah mulai aktif, entah menjabat sebagai penatua atau aktivis atau worship leader atau misalnya sebagai donatur gereja, apapun itu. Nah, apa yang kita kejar nih? Apa yang menjadi target kita? Yang pertama, apakah sesuai dengan apa yang kita kerjakan? Kan pekerjaan atau pelayanan itu akan menghasilkan prestasi jikalau yang mengerjakan itu sesuai dengan yang dikerjakan. Pelayanan itu dikerjakan sesuai dengan pelayanannya. Itu akan menghasilkan prestasi atau prestis yang kita kejar. Ya, prestis itu apa? Sesuatu yang membuat kita tuh jadi bangga gitu. Apakah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh atau setia? Atau sekarang bukan prestis nih, tapi rutinitas. Ya, setiap minggu begitu, setiap Kamis begitu, setiap Sabtu begitu. Ya. Kenapa Abuna ingat seperti ini? Karena ini pun rentan sekali sebagai Abuna dan juga Abuni kami yang memang membuka layanan renungan pagi BW ini. Ini kami rentan dengan dua hal. Dua hal tadi, kami kejar prestiskah atau kami terjebak dalam rutinitas. Makanya berdasarkan pengalaman pribadi yang Abuna dapatkan, memang ada masa-masa di mana terkadang merasa lelah gitu ya, sama seperti ada lagu zaman dulu tuh, lelah hati ini. Lagunya siapa tuh ya? Ya yang pasti itu zaman-zaman jadul ya, kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat. Terkadang hati ini kan lelah gitu ya, karena bisa diakui bahwa mungkin karena kebanyakan dengar terima semua, nampung semua, akhirnya kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi lebih banyak memikirkan hal orang lain daripada hal diri sendiri. Makanya pujian tadi itu adalah pujian yang benar-benar nyata gitu, bahwa kalau tanpa Kristus berarti tidak ada terang. Kalau tidak ada terang, maka gelaplah pelayanan kita dan gelaplah pekerjaan kita. Apakah kita masuk dalam prestisius, sesuatu yang dikejar dengan kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Artinya begini, ada banyak orang yang berpikir bahwa berarti lebih enak itu jadi pendeta gitu. Ini Abuna cuma saksikan saja ya. Waktu pertama kali saya jadi pendeta, jadi gembala, bahkan beberapa tetangga-tetangga atau rekan-rekan teman-teman dari Oma Ye itu ngomong begini, wah enak ya. Sekarang karena sekarang sudah anaknya sudah jadi pendeta, wah udah dapat udah kaya dong gitu. Jadi ternyata di luar sana jadi pendeta atau gembala itu langsung konotasinya adalah kaya gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara kekayaan, bukan menjadi pendeta untuk bisa menjadi kaya ya, tetapi karena kita melakukan dengan tulus dan kita memperbesar kapasitas, sehingga Tuhan melihat apa yang kita butuhkan dan kita perlukan, tanpa kita memikirkan, tanpa kita menuntut, tanpa kita membuat sebuah alasan dan sebuah skema bahwa saya sungguh-sungguh supaya saya dikasih. Nah, ini juga sesuatu yang berbahaya gitu. Kita sudah bahas kemarin bahwa memandang remeh kekudusan di dalam pekerjaan, khususnya dalam pelayanan ya, pelayanan mimbar, ini berbahaya. Bukan hanya sekadar kepleset masuk ke dalam jebakan dosa, tetapi masuk jebakan rutinitas. Jadi kalau sudah masuk jebakan rutinitas, maka yang ada apa? Ya nggak sungguh-sungguh gitu. Ya, kita lihat di ayat yang ke-48 bahwa keturunan ganti keturunan, yang namanya suku Lewi ini harus melakukan tanggung jawab mereka di kemah suci sampai berdirinya bait Allah. Dan di ayat ke-49 Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa suku-suku Lewi ini
mereka melakukan dan berkewajiban dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus terus tepat seperti yang diperintahkan, ya. Jadi tepat seperti yang diperintahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang kalau kita sudah tidak ngeh lagi, akhirnya kita melakukan persis sih, tapi terkadang tidak seperti yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Jadi ini bagus juga ya kita edukasi dengan staf-staf kita bahwa untuk menjadi seorang staf atau karyawan perusahaan yang benar dan teladan, sebenarnya takarannya apa sih? Bukan tentang berapa banyak dia bisa mendapatkan klien kalau dia sebagai marketing, tetapi apakah dia melakukan tugas marketing itu sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Iya dong. Kalau misalnya dia dapat klien dengan cara yang salah, kan yang jelek pemimpinnya dan nama perusahaannya. Makanya Bapak Ibu, kita pun juga jangan sampai terjebak dengan konsep bahwa orang yang berprestasi adalah orang yang bisa menghasilkan keuntungan buat saya. Perlu dipertimbangkan, nih dia carinya dengan cara apa nih gitu. Jangan sampai kan nanti begitu kita ada di atas misalnya posisinya, kemudian klien kita sudah banyak, ternyata kita baru tahu ujung-ujungnya bahwa staf kita itu melakukan sesuatu yang buruk. Sebut saja misalnya dia tidak etis mengambil dengan cara yang tidak baik, lalu kemudian menjelek-jelekan. Padahal kita sebagai pemimpin perusahaan gak pernah nyuruh untuk menjelekan perusahaan lain. Makanya Bapak Ibu, manusia saja memiliki aturan ya, yang bisa dijadikan sebagai indikator melihat apakah yang saya pimpin ini, orang-orang ini yang melayani di gereja ini, mereka lakukan gak sih sesuai dengan perintah saya. Apalagi Tuhan Allah kita yang hebat dan luar biasa. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih harus sungguh-sungguh seperti itu? Boleh dong kita santai-santai gitu ya. Segala sesuatu tuh kayaknya sungguh-sungguh banget, mencurahkan semuanya. Emang kenapa sih? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menabur dalam ketekunan, maka nanti benih ketekunan itu akan menghasilkan pohon ketekunan. Lalu kemudian pohon ketekunan itu akan menghasilkan buah apa? Buah ketekunan. Nah, nanti nih begitu buah itu sudah matang, kita bisa menuai kan, kita bisa petik hasilnya. Apa hasilnya Bapak Ibu? Kita buka yuk di Ibrani pasal 10 ayat 36. Di Ibrani pasal 10 ayat 36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 di tempat kita masing-masing ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekarang Abuna mau ngajak Bapak Ibu taruh tangan di dada sama-sama. Sekarang kata kamu kita ganti dengan kata aku, ya. 1, 2, 3. Sebab aku memerlukan ketekunan, supaya sesudah aku melakukan kehendak Allah, aku memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Wah, ini enak ini dengarnya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Abuna? Yang harus kita lakukan adalah kita baca di ayat sebelumnya. Sebab itu di ayat yang ke-35, Ibrani pasal 11 ayat pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Sekali lagi Abuna mau ngajak kita semua abuni dan semuanya, yuk supaya kita mengalami dengan diri kita sendiri ya. Taruh tangan di dada, kita ganti kata kamu dengan kata aku. Berarti mu juga denganku ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah aku melepaskan kepercayaanku, karena besar upah yang menantinya. Amin. Katakanlah kita tidak akan lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana kepercayaan kita dengan pasangan kita? Bagaimana kepercayaan kita dengan anak-anak kita? Bagaimana kepercayaan kita dengan orang tua kita? Bagaimana kepercayaan kita dengan wakil kita, karyawan kita? Bagaimana kepercayaan kita juga dengan yang menjadi gembala kita dan pemimpin kita dalam perusahaan? Setiap orang itu punya ladang-ladang dalam kehidupannya masing-masing, Bapak Ibu.
termasuk rumah tangga. Enggak cuma sekedar pelayanan ini, termasuk rumah tangga, termasuk keluarga. Bahkan kehidupan pribadi dengan Tuhan itu juga ladang kita. Artinya kita semua sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk menabur sebanyak-banyaknya, hingga nanti saat waktunya tiba kita akan tuai dengan apa yang kita tabur. Semakin banyak kita menabur kepercayaan, mungkin secara daging kita akan ngomong, tapi nanti aku dikecewain lagi. Tapi saudara, memang itu cara iblis untuk menggoyahkan kepercayaan kita. Memang itu cara iblis untuk mengambil bagian kepercayaan yang hanya cuma dia bilang begini, ya buat Tuhan aja. Ini bukan cuma tentang Tuhan. Ini tentang bagaimana kita juga beradaptasi dan juga kita mampu mengatasi kehidupan kita di tengah-tengah manusia dan juga orang-orang di sekitar kita. Katakanlah 100% kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, tapi kita nggak pernah menaruh kepercayaan kepada pasangan, kepada anak, kepada orang-orang di atas kita, sesama manusia. Memang kita punya pengalaman sakit, memang kita punya pengalaman terluka, betul kita punya pengalaman kecewa. Tapi sekarang Abuna tanya, emangnya yang kecewa dan luka cuma bapak ibu aja misalnya gitu? Atau emangnya yang terluka dan kecewa cuma istri kita aja atau suami kita aja? Kadang kita lupa bahwa gak cuma diri kita ini yang kecewa gitu loh. Orang lain pun juga punya kecewa, orang lain pun juga punya terluka. Paling enak menghadapi hidup ini, gak usah ngerecokin ladang orang. Gak usah lagi ngerecokin ladang orang supaya kita gak merasa tersakiti. Apa yang terjadi Abuna? Bayangkan saudara, kalau kita ibarat martabak, terus yang satu bagian itu 1/4 itu benar-benar dikasih buat Tuhan. Tapi 1/4-nya ini selalu kita korek-korek. Bahkan kita jaga terlalu berlebihan. Kita gak serahkan sepenuhnya. 1/4 ini untuk keluarga, 1/4 lagi untuk apa? Pelayanan. Gak percaya saya. Lalu 1/4 lagi untuk apa? Mungkin untuk pasangan pribadi atau anak atau apa. Ini bagian paling gampang kita bagi 4 gitu ya. Kalau kita keep terus, kita nggak kasih, berarti apa? Jamuran lah. Karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya, 1/4 itu nggak kemakan gitu. Atau sebagian kita kasih, sebagian kita simpan. Tetap yang kita simpan juga nggak akan kemakan. Pasti akan berjamur. Akhirnya apa? Kita buang. Bisa bayangkan berapa banyak energi positif yang dibuang atau terbuang hanya karena apa? Kita ngejaga supaya saya tidak terluka lagi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, paling benar adalah yuk kita tekun untuk menabur segala sesuatu, termasuk menabur kepercayaan kita. Kalau seorang petani, dia ragu-ragu terus, nabur gak ya? Ini kayaknya tanahnya menghasilkan gak ya? Entar dulu deh, sedikit aja deh, dicoba dulu misalnya. Dia tetap rugi sekalipun ada masa tuaian ya. Karena dikala yang lain menuai 1/4 penuh apa yang dia tabur, si petani ini hanya menuai paling beberapa persen yang dia tabur. Sisanya apa? Tanahnya ya gitu-gitu aja. Di dalam diri kita itu ada potensi ilahi Bapak Ibu. Setiap wanita gak cuma mendok sebagai wanita yang sebagaimana yang dia alami saja. Kita gak pernah tahu satu saat nanti Tuhan akan kembangkan kapasitas para wanita. Tuhan akan kembangkan kapasitas para pria, anak-anak. Setiap orang, setiap manusia memang takut untuk terluka. Tetapi bukankah dari luka itu yang mendewasakan kita? Lalu kenapa kita tidak mau orang-orang lain harus belajar tentang kehidupan ini? Artinya begini Bapak Ibu yang terkasih. Abuna bukan mengajarkan bahwa biarkan saja anakmu gagal atau suamimu gagal, nanti dia akan belajar dari kegagalannya. Tidak 100% seperti itu. Tetapi kalau apa yang menjadi bagian kita sudah kita tabur, berarti kita perkatakan apa yang kita tabur itu kita serahkan sama Tuhan. Nanti kita akan lihat ketahuan hasilnya bagaimana. Sama sebagaimana di pengkhotbah
pasal 11 ayat 6 ya. Kita tutup di sini. Kita mundur di Perjanjian Lama ada pengkhotbah. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini bagaimana yang Roh Kudus tuntun seperti ini. Setelah dipikir-pikir, Abuna pikir-pikir renungkan juga, ya benar juga sih. Kadang-kadang kita jadi deg-degan, mikir ini, mikir itu. Terus kita malah jadi orang yang berpikir bagaimana kalau saya diperlakukan jahat bagaimana? Ya udah, nanti yang jahat itu kan urusannya sama Tuhan. Kan gak segampang itu. Loh, memang gak segampang itu. Sama sebagaimana Kristus yang harus mati buat manusia yang gak ada terima kasihnya. Gak gampang loh. Allah juga tahu bahwa manusia banyak yang gak terima kasih kok. Banyak yang gak percaya bahwa dia adalah Mesias yang turun ke dunia. Tapi dia tetap tuh turun ke dunia. Dia tetap berinkarnasi jadi daging. Dia tetap menerima penebusan dosa, harus berkorban di kayu salib. Karena apa? Itu bagiannya. Kalau tidak ada penyalipan Kristus, maka penyelamatan manusia hanya setengah. Keselamatan manusia tidak sepenuhnya. Tetapi karena Kristus telah mati buat setiap manusia yang percaya, maka keselamatan itu penuh. Ketahuannya apa? Nanti kalau sudah tiba pada masanya. Itulah keteladanan Allah di dalam inkarnasinya sebagai manusia. Bahwa apa? Kalau menabur, tabur dengan tekun. Ini bukan tentang uang saja Bapak Ibu, jangan salah. Ya. Artinya apa saudara? Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang gembala, pendeta, ataupun pelayan Tuhan, memang tidak akan kaya. Tetapi kita akan diperkaya oleh tangan Tuhan. Diperkaya dengan cara apa? Cuma Tuhan yang tahu. Entah dari pekerjaan di luar, ataupun dari waktu yang Tuhan akan nyatakan sesuai dengan janjinya. Kita baca sama-sama di Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama-sama baik. Mari kita satu di dalam doa. Setiap pagi kami menabur dengan investasi tenaga kami, investasi waktu kami. Kami menabur kepercayaan kami bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Kami menabur dengan penuh sungguh-sungguh, kami memberikan pujian penyembahan bagi Engkau. Kami juga menabur bagaimana apa yang kami tabur itu sesuatu yang berguna bagi orang. Tetapi apakah kami juga tekun memegang taburan kepercayaan kami kepada Tuhan? Dan masihkah diri ini mau rela untuk menabur kepercayaan tanpa harus merasa takut akan dikecewakan lagi? Hari ini Tuhan sudah singkapkan dan Roh Kudus sedang ungkapkan kebenarannya. Ternyata inilah yang membuat diri kami sering meninggalkan jejak yang tidak baik, sering meninggalkan jejak yang kurang pantas. Dan seringkali kami tidak mengikuti jejak kaki Tuhan karena kami sibuk membuat jejak kaki kami sendiri. Hari ini kami belajar apa yang harus kami kerjakan. Kami harus kerjakan sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan pekerjaannya. Apa yang bukan bagian kami gak perlu kami recokin, gak perlu kami campur adukan. Apa yang menjadi pelayanan kami harus kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan, perintah pemimpin di gereja, perintah gembala kami. Demikian juga apa yang sesuai dengan pelayanan kami, biarlah itu yang menjadi takaran kami. Dan kami tabur dengan ketekunan. Kami yakin dan percaya kalau setiap orang tua, setiap pribadi, setiap pasangan menyadari akan hal ini, maka kehidupan orang-orang percaya akan luput dari tipu daya iblis. Tidak akan masuk dalam jebakan intimidasi si jahat.
Dan setiap hari yang kami tuai adalah hal-hal yang positif, energi positif yang terkumpul. Dan karya-karya yang kami hasilkan adalah karya-karya yang baik dan positif bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberikan penyertaan bagi Pak Mardani dan seluruh keluarga yang masih dalam perjalanan, dan juga Bapak Ibu yang mungkin masih dalam kegiatan retreat, termasuk Ibu Marta dan juga Pak Ricardo dan rekan-rekan RAP dan juga LSPMR yang berada di Villa Puncak. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan juga setiap perencanaan, semuanya itu adalah taburan untuk mendatangkan kebaikan, taburan untuk mendatangkan tuaian yang besar. Kami semua juga tidak terlepas, yang Butia Pardede yang masih menunggu hasil dan masih berjuang, dan kami semua yang sakit, kami percaya kalau kami setiap pagi tekun, kami juga tekun untuk memeriksakan kehidupan kami, memeriksa pola makan kami, maka yang sakit juga pasti akan sembuh, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan selalu menerima kekuatan-kekuatan yang baru. Kami perkatakan kalau kami tekun menasehati anak-anak, kami yakin suatu saat nanti apakah nasihat ini yang berhasil atau nasihat itu yang berhasil atau dua-duanya berhasil. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami tekun, kami percaya kami tuai keberhasilan, karena ada campur tangan Tuhan yang memberkati. Sesuai dengan janji Tuhan di tahun 2025 ini adalah tahun berkat-berkat Tuhan yang spektakuler. A year of spectacular blessings. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, cinta kasih Tuhan, anugerah dan janji Tuhan di tahun 2025 ini bagi yang percaya bahwa Tuhan berfirman, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan yang boleh kita terima dan kita percaya dan kita imani. Terimalah Tuhan yang memberkatimu, terimalah firman-Nya dan juga berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, penyertaan dan pemeliharaan sempurna di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Makasih Abuna. Abuni. Semuanya Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Nancy dan Pak Jusman, terima kasih Pak Ibu Duma dan Ibu Kartika, Abuni Kartika, juga Bu Acen, Bu Biho, Ibu Lingga, juga Bu Yani, Bu Ayen, Bu Cita, Bu Dora Gunawan, Bu Leli, Kristiani, Pak Henry Gunawan, Bu Lani, Pak Mardani, juga Bu Marlina, Bu Marta, ya salam buat Pak Ricardo dan rekan-rekan semua di sana, Pak Musa Lembang dan juga Ibu Rika, ya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Di masih season-season ini, sekalipun dari masa liburan, tapi jangan sampai kita libur dari ketekunan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Karena nanti dari ketekunan itu akan mendatangkan berkat-berkat berkelimpahan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Hati-hati di jalan yang sedang di perjalanan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak berkatin. Oke, sehat selalu. Bye. Makasih ya Bunda. Bapak Ibu. Ya, Makasih banyak. bye. Shalom. Buna. Bu Leli, Bete Kembang. Bu Leli. Di rumah ya. Rumah. Iya. Nanti kami mampir ke rumah. Siap Bu Acen. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Acen atas undangannya. Ya. Ini saya bawa Ibu Leli. Ya, bagi Bu Bibo. Ya, Pak Buna, Pak Buni, Pak Buna, Abuni sama rekan-rekan semua minta izin ya, dua bulan ya. Oh. Ke Singapura. Waduh, 2 bulan ada tugas di Singapura Bu Biho. Kapan berangkat Bu? Enggak, sama teman-teman jalan-jalan tapi kemana-mana. Oh, sekalian selama 2 bulan. Kapan berangkatnya Ibu? Besok.
Oh besok, oke. Sebelum kita berpisah kita doakan Ibu Biho dulu ya. Boleh ya Bapak Ibu? Yuk mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Karena Bu Biho diberi kesempatan untuk boleh mengalami dan juga menikmati kebaikan Tuhan selama 2 bulan. Akan bepergian bersama teman-teman beliau dan mengunjungi setiap tempat-tempat yang dikunjungi. Biarlah Tuhan setiap tempat dikunjungi Engkau kuduskan, dan kepergian dan perjalanan beliau juga aman sejahtera dari besok berangkat sampai kembali dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan membawa berkat-berkat yang akan dinikmati oleh seluruh keluarga dan juga anak cucu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera-Mu. Sekalipun kami hari ini terakhir untuk di pekan ini, tetapi kami tidak akan terpisah dari BW ini karena kami bisa terus mendapatkan semua perenungan di media sosial YouTube kami. Kiranya Tuhan memberkati media sosial YouTube kami supaya semakin banyak orang-orang yang mau setia terus menggali firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Dan Tuhan berkati juga sampai kami bertemu kembali nanti hari Senin dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada pada kami semua. Kami tidak terpisah dari berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bu Biho hati-hati di jalan dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Oke, God bless ya Bapak Ibu. Shalom, bye. Selamat akhir pekan. Dadah. Udah.